Bab 536, Pertukaran. Xiao Yan mengikuti Penatua Hao ketika dia berjalan keluar dari gudang manajemen obat. Mereka berjalan perlahan sambil mengikuti jalan utama. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang melihat mereka berdua berjalan berdampingan di sepanjang jalan. Kejutan melintas di wajah mereka. Penatua Hao selalu memandang yang lain dengan wajah dingin. Karena itu, orang lain takut dan menghormatinya. Mereka semua merasa sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa dia terlibat dalam percakapan tersenyum dengan Xiao Yan. Selain terkejut, mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Xiao Yan sedikit lebih serius. Semua orang jelas tahu otoritas para tetua ini di dalam akademi dalam. Jika seseorang tidak membuka mata mereka dan menyinggung mereka, para tetua ini mungkin menemukan masalah. Menyalahgunakan wewenang seseorang untuk tujuan pribadi seseorang adalah sesuatu yang pasti ada bahkan di dalam akademi dalam ini. Xiao Yan tidak memperhatikan tatapan itu di sepanjang jalan. Karena Penatua Hao berada di sisinya, bahkan beberapa siswa yang mengenalinya dan ingin melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan juga membebani situasi dan mundur. Karena itu, Xiao Yan menyelamatkan banyak masalah. Penatua itu disebut Liu Ying, dia adalah penatua menara penjaga dari tingkat kelima dari Menara Pemurnian Qi Blazing Sky. Gilirannya untuk istirahat hari ini, oleh karena itu, kita bisa langsung pergi ke tempat tinggalnya. Penatua Hao memberitahu Xiao Yan beberapa hal yang berkaitan dengan penatua itu di sepanjang jalan. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Kamu bisa dengan mudah menyatakan tujuan dari kunjunganmu ketika kamu melihat orang itu. Meskipun emosinya agak kuat, Anda tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Penatua Liu ini memiliki sesuatu yang dia sukai secara khusus. Xiao Yan secara alami perlu memenuhi keinginan Penatua jika dia ingin berhasil mendapatkan peringkat 6 Monster Core dari tangan orang lain. Apa yang dia sukai? Kamu harus mengerti dengan jelas bahwa setelah mencapai kelas seperti kita, sangat sulit untuk menggerakkan kita dengan barang-barang berharga biasa. Sebaliknya, beberapa hal yang dapat membantu kami dalam pelatihan kami memiliki daya tarik yang sangat besar bagi kami. Meskipun orang itu pelit, dia sangat terobsesi dengan pelatihan. Jika Anda dapat mengambil item yang akan menguntungkan pelatihannya, saya pikir dia harus tertarik. Penatua Hao menyuarakan pikirannya. Sesuatu yang menguntungkan pelatihannya, Xiao Yan bergumam pelan, boleh aku tahu apa hubungan metode Qi yang dipraktikkan Penatua ini? Api afinitas. Justru karena ini emosinya agak kuat. Penatua Hao menjawab dan tersenyum. Api afinitas, Xiao Yan tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia sekarang memiliki pemahaman kecil di dalam hatinya. Penatua Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia melihat sikap Xiao Yan. Apakah orang ini benar-benar mampu mengeluarkan sesuatu yang akan memindahkan orang tua yang pelit itu? Betul, dia adalah seorang alkemis. Biasanya, dia seharusnya menyimpan beberapa harta. Saat mereka berdua bercakap-cakap di sepanjang jalan, mereka tanpa sadar mendekati daerah bagian dalam akademi dalam. Tempat ini adalah tempat tinggal para tetua akademi dan instruktur akademi dalam. Lingkungan itu sunyi dan damai. Itu berkali-kali lebih baik daripada asrama para siswa. Ini tidak aneh. Dengan kekuatan yang kuat dari Penatua ini, perlakuan yang mereka terima secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan siswa seperti mereka. Mereka melewati hijau subur sebelum Penatua Hao perlahan memperlambat langkahnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia berhenti di sebuah rumah yang sepenuhnya dibangun oleh bambu hijau zamrud. Penatua Liu ini benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya ketika dia melihat rumah bambu ini. Penatua Hao di depannya telah mengangkat tangannya dan baru saja akan mengetuk pintu ketika sebuah suara yang kuat dan tidak sabar dikeluarkan dari belakang pintu, masuklah jika Anda mau. Mengapa Anda perlu mengetuk pintu? Anda menyukai metode kuno ini. Tidak bisakah kamu lebih langsung? Petik 2. Xiao Yan tertawa pahit ketika dia mendengar kata-kata yang dikirim dari dalam rumah. Baru saat itu dia mengerti mengapa Penatua Hao mengatakan kepadanya untuk secara langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Jelas, ini adalah orang yang tidak sabar. Dia tidak akan menerima seseorang yang berbicara kepadanya secara tidak langsung. Penatua Hao tidak merasakan apapun saat ini. Dia mendorong membuka pintu seolah-olah dia sudah terbiasa dan berjalan masuk sambil memegang senyum di wajahnya saat dia berkata, Penatua Liu. Saya telah membawa seseorang dan saya khawatir Anda harus melihatnya. Siapa itu? Xiao Yan juga mengikuti Penatua Hao dan berjalan ke rumah. Namun, dia secara kebetulan melihat seorang lelaki berjubah merah berjalan di rumah. Pada saat ini, mata mengantuk lelaki tua itu masih sedikit suram. Tampaknya dia baru saja lolos dari tidurnya. Dia berbicara ketika dia berjalan dan hanya mengangkat kepalanya ketika dia berada di depan rumah. Ketika tatapannya melayang ke arah pemuda yang penampilannya tidak jelas karena cahaya dari belakangnya, Penatua Liu tidak bisa membantu tetapi menurutkan kening dan berkata, "Berat, dari mana asalmu? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah diusir dari Menara Pemurnian Qi Membara Langit oleh beberapa sesepuh dan ingin aku pergi dan memohon untukmu." Petik 2. Siswa Xiao Yan menyapa Penatua Liu.
Xiao Yan tersenyum sedikit, maju selangkah dan berbicara dengan kedua tangan ditangkupkan. Ah, ya, Xiao Yan. Xiao Yan yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 5. Penatua Liu hanya merespons dengan suara acuh tak acuh pada awalnya. Lagi pula, dia melihat terlalu banyak siswa yang datang ke sini untuk memohon belas kasihan dan sudah terlalu malas untuk diganggu oleh keluhan mereka. Namun, dia sedikit terkejut setelah mendengar nama yang agak akrab. Tatapannya buru-buru bergeser ke wajah Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berbicara dengan terkejut. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak berharap bahwa statusnya sebagai alkemis sangat berguna. Bahkan penatua ini dengan tergesa-gesa mengubah ekspresinya ketika dia mendengar namanya. Keke, nama ini sangat terkenal. Duduk, apa alasan kamu harus mencariku? Penatua Liu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia duduk di kursi sebelum kembali ke karakternya yang tidak sabar ketika dia bertanya dengan nada mendesak. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya ke arah penatua Hao dan bertukar pandang dengannya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa Xiao Yan harus menangani hal-hal yang tersisa. Xiao Yan mengangguk tak berdaya dan merenung sejenak. Dia menggunakan kebijaksanaannya dalam kata-katanya sebelum dia tersenyum dan berkata, kali ini, saya datang untuk mencari penatua Liu terutama karena saya yang kecil ini saat ini kekurangan sesuatu. Secara kebetulan, penatua Liu memiliki benda ini. Xiao Yan pasti akan memberikan hadiah besar jika penatua Liu berjanji untuk menukar hal ini dengan saya yang kecil. Petik 2. Tidak memiliki sesuatu. Penatua Liu sedikit terkejut. Ekspresinya tidak berubah ketika dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, ada apa? Katakan padaku, saya tidak akan menolak selama itu bukan barang yang sangat berharga. Petik 2. Afinitas air peringkat 6 Monster Core. Xiao Yan disebutkan dengan santai. Retak. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika cangkir teh di tangan penatua Liu di depannya tidak bisa menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Dengan suara jernih, itu berubah menjadi tumpukan fragmen. Asteris batuk asteris, penatua Hao terbatuk pelan di samping. Orang ini benar-benar memandang hal itu sebagai hidupnya. Tampaknya akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkannya kali ini. Orang yang bergosip secara acak ini adalah orang yang memberitahu Anda bahwa saya memiliki Monster Core peringkat 6 kan. Penatua Liu mengusap jejak air di tangannya dan menatap penatua Hao. Meskipun penatua pertama diam-diam memberitahu mereka untuk menjaga Xiao Yan, mereka tidak perlu menjaganya sejauh itu, bukan? Peringkat 6 Monster Core adalah hal yang langka tidak peduli bagaimana seseorang menempatkannya. Apalagi hal ini adalah sesuatu yang dia dapatkan setelah mempertaruhkan nyawanya saat itu. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberikannya kepada orang lain? Aku akan secara terbuka memberitahumu bahwa aku tidak akan memberikan peringkat 6 Monster Core kepada siapapun. Anda seharusnya tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Dalam upaya untuk menghilangkan pemikiran Xiao Yan ini, kalimat pertama penatua Liu sangat tegas. Penatua Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya tidak ada banyak harapan untuk sikap hari ini. Keke, penatua Liu, peringkat 6 Monster Core mungkin memang berharga, tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak memiliki harga. Anda berlatih metode Ki afinitas api. Afinitas air seperti Monster Core tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi Anda. Satu-satunya alasan kamu menolakku tanpa berpikir adalah karena kamu khawatir aku tidak bisa mengambil sesuatu yang benar-benar akan menarik penatua Hao, bukan? Xiao Yan tidak merasa sedih hanya karena sikap tegas penatua Liu. Dia sedikit tersenyum sebelum berbicara dengan lambat. Penatua Liu memutar matanya tetapi tidak menjawab. Sebuah peringkat 6 Magical Beast adalah sesuatu yang bahkan saat ini dia tidak bisa kalahkan. Meskipun dia melihat peringkat 6 Monster Core ini sebagai harta, dia bukan orang bodoh yang memeluknya sampai usia tuanya. Core monster ini mungkin memiliki energi yang kuat tetapi itu adalah jenis energi liar dan keras yang belum disempurnakan. Tubuh manusia tidak akan mudah menyerapnya. Karena itu, ia secara alami tidak akan menolak jika ada seseorang yang bisa mengambil sesuatu yang akan menggerakkannya untuk menukarnya. Namun, dengan usia Xiao Yan di depannya, penatua Liu benar-benar kesulitan mempercayai betapa berharganya benda yang bisa ia keluarkan. Penatua Liu juga harus tahu bahwa inti rakasa peringkat 6 ini tidak dapat banyak berguna di tangan Anda. Oleh karena itu akan menjadi pilihan terbaik untuk menukarnya dengan sesuatu. Penatua tidak harus keras kepala. Mengapa kamu tidak membuka mulutmu dan katakan padaku apa yang kamu inginkan? Jika Xiao Yan memilikinya, aku secara alami akan mengeluarkannya. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Hei, kataku, kamu seharusnya tidak ketinggalan zaman. Meskipun Xiao Yan masih muda, mungkin ada lebih banyak harta padanya daripada Anda. Tidak akan ada lagi toko ini setelah Anda melewati desa ini. Penatua Hao mengipasi api di samping. Wajah penatua Liu berganti-ganti antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Dia menggosok hidungnya dan berkata, adalah mungkin jika Anda ingin menukar peringkat 6 Monster Core ini dari tangan saya selama Anda memberi saya bowling pill. Bowling pill, apakah kamu tidak memiliki mulut singa, orang tua yang tidak akan mati? Penatua Hao di samping segera melompat ketika suara penatua Liu terdengar.
Yang pertama membelalakan matanya dan memarahi, itu adalah pil obat tingkat 6. Bagaimana Xiao Yan bisa memperbaikinya dengan kekuatannya saat ini? Apakah kamu tidak mempersulit orang lain? Petik 2. Penatua Liu memukul bibirnya dan mengabaikannya. Dia hanya menggunakan tatapannya untuk menonton Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit, jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memang tidak bisa mengeluarkan Dowling Pill ini. Petik 2. Penatua Liu langsung kecewa ketika mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dengan sikap kecewa dan berkata, silakan pergi jika Anda tidak memilikinya. Petik 2. Namun, Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dengan lembut ke cincin penyimpanannya. Segera, biji teratai seukuran ibu jari berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Biji teratai berwarna hijau baru saja muncul ketika energi panas yang kuat bergetar bergema di dalam ruangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara ketika dia memandang Penatua Liu, yang telah menegakkan tubuh dalam sekejap. Saya pikir Penatua Liu mungkin tertarik pada hal ini. Petik 2. Bab 537, mendapatkannya. Boni lotus berwarna hijau berbaring diam-diam di tangan Xiao Yan memancarkan cahaya redup. Meskipun itu cukup kecil, energi panas yang terkandung di dalamnya bahkan menyebabkan wajah Penatua Liu dan Penatua Hao dipenuhi dengan kejutan. Benih teratai berwarna hijau ini adalah item tambahan yang ditemukan Xiao Yan ketika mencari Green Lotus Core Flame di dalam gurun tagar besar, benih teratai tanah api. Fire Lotus Seed jenis ini diaglomerasi dan dibentuk dari energi afinitas api setelah jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Doki. Saat itu, Xiao Yan telah memperoleh 11 benih teratai tanah api. Dia telah mengkonsumsi satu sendiri. Karena itu, ia hanya memiliki 10 dari mereka. Kembali ketika Xiao Yan baru saja mendapatkan Fire Lotus Seeds, Yao Lao mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindari mengungkapkannya di depan orang lain. Kalau tidak, dia mungkin berakhir dengan banyak masalah tanpa alasan lain selain gairah keserakahan orang lain. Segalanya berbeda sekarang. Saat ini, Xiao Yan bukan lagi dosi kecil seperti dulu. Ada juga banyak kartu truf yang dia miliki sekarang. Bahkan jika dia menghadapi elit doang, Xiao Yan akan dapat mundur utuh. Selain itu, dia saat ini berada di Akademi Dalam, dan tidak perlu khawatir bahwa tetua ini diam-diam akan menyerangnya hanya karena mereka menginginkan barang-barangnya. Suasana di dalam ruangan itu sunyi. Fluktuasi energi yang agak panas tampaknya telah menciptakan angin panas yang samar di dalam ruangan. Mata Penatua Liu menatap langsung ke benih teratai tanah api. Cahaya di matanya tumbuh semakin kuat. Jika dia mampu menyerap semua energi yang kuat ini, kemungkinan kekuatannya, yang tidak melihat gerakan apapun untuk waktu yang lama, akan sekali lagi mendapatkan kemajuan. Dia menghela nafas berat di hatinya. Benar-benar tak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mengambil harta karun seperti itu. Meskipun, benih teratai tanah api, ini tidak memiliki daya tarik yang sebesar-sebesar Dowling Pill, di mata seorang Doang, Penatua Liu juga dengan jelas memahami bahwa kecuali dia bertemu pengisap sejati, itu akan cukup sulit baginya untuk menukar Dowling Pill dari tangan alkemis lain dengan peringkat 6 monster core ini. Istilah pertukaran yang telah dia sebutkan sebelumnya adalah seperti yang Penatua Hao jelaskan sebelumnya. Dia benar-benar memiliki mulut singa, menuntut lebih dari apa yang adil. Asteris batuk asteris, suara batuk lembut tiba-tiba terdengar, menyebabkan kedua sesepuh yang turun ke dalam keheningan untuk pulih. Mereka saling bertukar pandang, dan tersenyum canggung. Penatua Liu batuk kering, tatapannya sebagian menjulang di tangan Xiao Yan saat dia mempelajarinya. Wajah awalnya yang agak cekung memiliki senyum tambahan, boleh aku tahu benda apa ini di tanganmu? Ini adalah biji teratai yang terbentuk dari koagulasi nyala inti. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dengan sedikit keberuntungan bagi saya. Dikabarkan bahwa diperlukan setidaknya 100 tahun untuk biji teratai tersebut terbentuk. Xiao Yan tersenyum, karena tidak ada yang mengenalinya, pihak lain akan terpana bahkan jika dia mengatakan itu butuh 1000 tahun. Oh. Penatua Liu sedikit mengangguk, kulit wajahnya sedikit berkedut, merasa tidak yakin apakah ia harus percaya. Apa yang Anda katakan, Penatua Liu? Benih teratai tanah api, ini mungkin tidak sebanding dengan Dowling Pill, tetapi juga merupakan item yang sangat langka. Selain itu, ia bahkan memiliki energi afinitas api murni. Saya khawatir manfaatnya bagi Anda jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibandingkan dengan peringkat 6 afinitas Monster Core. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Penatua Hao menjilat mulutnya, ekspresinya dipenuhi dengan keraguan dan keraguan. Meskipun, benih teratai tanah api, ini langka, dia benar-benar merasa sulit untuk menyerahkan peringkat 6 Monster Core yang paling berharga untuk ditukar dengan itu dalam periode waktu yang singkat ini. Jarinya mengetuk meja dan ekspresi wajahnya berubah-ubah. Beberapa saat kemudian sebelum dia perlahan-lahan berbicara, aku akan kalah jika inti monster peringkat 6 saya ditukar dengan hanya satu, benih teratai tanah api. Dia tiba-tiba membanting meja di akhir kata-katanya dan berkata, jika kamu mengambil benih teratai api tanah lainnya, aku akan menanggung rasa sakit di hatiku dan menyerahkan monster core peringkat 6 ini kepadamu.
Petik 2. Wajah Elder Hao berkedut ketika dia mendengar kata-kata ini di samping. Namun, dia tidak membuka mulut untuk menyela. Sebaliknya, dia hanya menggunakan tatapannya untuk melirik Xiao Yan, tampaknya sedang menunggu keputusannya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Benih teratai tanah api, ini sangat langka. Dia tidak mau mengkonsumsinya kecuali itu adalah saat yang kritis. Ini karena dia tidak yakin apakah dia akan membutuhkannya ketika dia ingin memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi di masa depan. Hal-hal ini hanya terbentuk di tempat inti teratai hijau lahir. Namun, berapa banyak tempat di dunia ini yang bisa ditemukan oleh Green Lotus Core Flame. Karena itu, dia pada dasarnya akan kehilangan satu benih teratai tanah api setiap kali dia menggunakannya. Sudah batasnya sekarang bahwa dia telah mengambil satu pil untuk ditukar dengan Monster Core peringkat 6 Elder Liu. Giliran Xiao Yan akan merasa sakit jika dia menambahkan yang lain. Untungnya aku hanya mendapatkan satu benih teratai tanah api. Penatua Liu, Anda benar-benar menyulitkan saya jika Anda ingin saya menambahkan yang lain. Xiao Yan mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan-lahan menarik telapak tangannya dan menyimpan benih teratai tanah api. Dari kelihatannya, dia sebenarnya memiliki niat untuk melepaskan transaksi ini. Kecemasan melintasi mata Penatua Liu ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Dia dengan paksa menekan impuls di dalam hatinya ketika dia memberi Xiao Yan senyum kuat dan berkata, "Bocah kecil, benih teratai tanah api, ini mungkin langka, tetapi kamu juga harus dengan jelas menyadari nilai monster peringkat 6. Inti, berapa banyak orang yang berani menempatkan niat mereka pada binatang ajaib yang bisa bersaing dengan Do Huang Elite. Dengan pengecualian penatua pertama, monster inti peringkat 6 ini di tanganku mungkin adalah satu-satunya di antara banyak penatua akademi dalam." Petik 2. Arti dari kata-kata ini tidak diragukan lagi. Diam-diam mengingatkan Xiao Yan bahwa hanya dia sendiri yang memiliki peringkat 6 monster core di tangannya dalam akademi dalam ini. Jika Xiao Yan tidak bertukar dengan dia, mantan mungkin berakhir dengan tangan kosong. Aku juga ingin. Sayangnya, saya tidak dapat membayar harga yang diinginkan penatua. Meskipun Penatua Liu menyembunyikan kecemasannya dengan cukup baik, karakter aslinya tidak cocok untuk menyembunyikan perasaannya. Oleh karena itu, Xiao Yan, yang duduk di sisi yang berlawanan, dapat dengan jelas memahami jalinan emosi ini. Segera, dia mengeluarkan kekek di dalam hatinya. Namun di permukaan, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berdiri perlahan dan menyimpan Ground Fire Lotus Seed kembali ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Liu sebelum berbicara dengan Penatua Hao di sampingnya dengan senyum pahit. "Penatua Hao, ayo pergi." Petik 2. Lupakan saja. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat menukarnya. Nanti, saya akan membantu Anda bertanya dengan Penatua pertama. Penatua Hao mengangguk tanpa daya ketika dia berdiri dan berbicara kepada Xiao Yan. Mata Penatua Liu, yang duduk di sebelahnya, berkedut saat mendengar ini. Dia sedikit marah ketika dia diam-diam mengutuk. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah berbalik dan akan pergi, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Teman kecil Xiao Yan, jangan terburu-buru untuk pergi. Kita bisa terus berdiskusi." Petik 2. Langkah Xiao Yan berhenti sejenak. Hatinya akhirnya menghela napas lega ketika dia mendengar Penatua Liu membuka mulutnya. Dia menoleh sedikit, hanya untuk melihat senyum di wajah Penatua Hao dan langsung terkejut. Penatua Hao benar-benar memahami sikap Penatua Liu yang tidak sabar. Karena itu, dia menipasi apinya. Xiao Yan melemparkan tatapan terima kasih kepada Penatua Hao. Baru kemudian dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Penatua Liu, bukan karena saya tidak mau bertukar tetapi saya benar-benar tidak dapat mengambil benih teratai tanah api kedua." Petik 2. Wajah Penatua Liu berubah sedikit merah. Dia ingin mendapatkan benih teratai tanah api itu, tetapi merasa sedih atas nilai peringkat 6 Monster Core. Dia menjadi agak diam segera. Setelah berjuang dengan cara ini untuk sementara waktu, dia akhirnya menghela nafas dengan kecewa dan berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu tidak menambahkan benih teratai tanah api yang lain. Namun, Anda harus berjanji kepada saya satu hal." Petik 2. "Ada apa?" Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. "Bantu aku memperbaiki satu pil kekuatan naga." Penatua Liu menghela nafas. Dia tidak puas hanya dengan mengambil satu benih teratai tanah api. Karena itu, ia pasti harus mendapatkan sesuatu yang lain. Hanya dengan demikian hatinya akan berada dalam keseimbangan. Menyempurnakan pil kekuatan naga, ya, Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Namun, di permukaan, dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Baiklah. Namun, sesuai aturan, Penatua Liu harus menyiapkan bahan untuk penyempurnaan sendiri." Petik 2. Kamu orang pelit." Penatua Liu segera meniup janggutnya dengan agak marah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, setelah memaki dengan keras, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, "Baiklah, saya akan menyiapkan ramuan obat sendiri. Anak kecil, kau agak terlalu pelit. Tidak bisakah orang muda menjadi sedikit lebih murah hati?"
Aku tidak bisa sedikit lebih murah hati dalam hal ini. Bahkan aku sendiri tidak bisa mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil kekuatan naga, di mana aku akan menemukan mereka untuk membantumu memperbaikinya. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Pil kekuatan naga, yang dia berikan kepada Penatua Hao disempurnakan dari ramuan obat yang disiapkan oleh dirinya sendiri. Meskipun ramuan obat ini tidak dapat dibandingkan dengan benih teratai tanah api, mereka masih sangat langka. Kemungkinan dia harus membuang banyak waktu jika dia pergi dan mencarinya sendiri. Cahaya bersinar dari cincin penyimpanan di tangan Penatua Liu. Tubuh kristal berwarna biru yang seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Mengikuti penampilan kristal berwarna biru, ruang yang awalnya kering segera menjadi agak segar dan sejuk serta sedikit lembab. Penatua Liu menggosok tubuh kristal biru ini yang bentuknya tidak seragam, tidak mau berpisah dengannya. Sesaat kemudian, dia mengepalkan giginya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata, ambillah, ambillah. Petik 2. Mata Xiao Yan menatap tajam pada kristal berwarna biru di atas meja. Cahaya kecil yang dipancarkannya lembut dan tidak menusuk mata seseorang. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar suara gelombang kecil bergema dari tubuh kristal. Sebuah ganas naik diam-diam dalam hati Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah saat dia melangkah maju. Dia memegangnya di tangannya di bawah tatapan yang sangat menyakitkan dari Penatua Liu. Hanya setelah dia merasakan energi afinitas air yang kuat seperti sungai yang bergelombang, dia menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban yang berat. Dia akhirnya mendapatkan hal terakhir ini yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah. Penatua Liu, Anda dapat menyimpan benih teratai tanah api ini terlebih dahulu. Adapun pil kekuatan naga, saya akan membantu Elder memperbaikinya setelah Anda mengirim bahan obat yang telah Anda kumpulkan ke gerbang Pan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan afinitas air Monster Core peringkat 6 ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tersenyum dan dengan hormat menyerahkan benih teratai tanah api di tangannya kepada Penatua Liu. Penatua Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia meraih benih teratai tanah api ini. Hanya setelah merasakan energi afinitas api yang sangat besar di dalamnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Dia mengeluarkan suara, "Ai," samar sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan Penatua Hao. Xiao Yan tahu bahwa Penatua Liu agak dalam suasana hati yang buruk saat ini. Karena itu, dia tidak berani terus tinggal di sini. Dia diam-diam tertawa di dalam hatinya sebelum bertukar pandang dengan Penatua Hao. Mereka berdua pergi dengan anggota tubuh mereka merasa ringan, meninggalkan Penatua Liu, yang ekspresinya berganti-ganti antara sukacita dan rasa sakit saat dia memegang benih teratai tanah api. Yang terakhir sendirian di kamar, mencicipi perasaan konflik. Bab 538, menyempurnakan pil roh tanah. Xiao Yan dan Penatua Hao bertukar pandang satu sama lain ketika mereka berjalan keluar dari kamar Penatua Liu. Keduanya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Penatua Hao, saya benar-benar harus berterima kasih banyak kali ini. Xiao Yan berjalan sedikit lebih dekat dan dengan lembut berkata, pasti akan ada hadiah untukmu di masa depan. Petik 2. Ini hanyalah masalah kecil. Telinga kita akan menjadi sedikit lebih tenang sekarang karena orang itu telah kehilangan hal yang dibanggakannya di depan kita. Penatua Hao melambaikan tangannya, namun, dari ekspresi wajahnya, kata-kata Xiao Yan masih membuatnya cukup senang. Bagaimanapun, dia sudah memiliki niat berteman dengan Xiao Yan setelah menyaksikan keterampilan penyempurnaan yang terakhir. Dia sudah cukup senang bisa mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk berhutang budi padanya yang tidak besar atau kecil. Mereka berdua mengobrol dan tertawa ketika mereka berjalan keluar dari daerah yang tenang di mana para tetua tinggal. Mereka berdua berpisah di persimpangan jalan. Penatua Hao perlu kembali untuk menjaga gudang obat, dan Xiao Yan harus kembali ke gerbang Pan. Xiao Yan berdiri di jalan bercabang dan menatap punggung Penatua Hao yang telah menghilang. Dia menghela nafas panjang, dan sukacita di dalam hatinya tanpa sadar muncul di wajahnya. Sekarang dia telah sepenuhnya mempersiapkan semua hal yang dia butuhkan, yang tersisa hanyalah penyempurnaan. Namun, Ground Spirit Pill adalah pil obat tingkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memperbaiki beberapa pil obat tingkat umum. Dia bahkan tidak perlu repot memikirkan pil obat tingkat 6. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa Yao Lao perlu bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah. Sekarang, kita terdesak waktu. Tidak ada yang tahu kapan Fallen Heart Flame akan meletus. Karena itu, yang terbaik adalah memperbaiki pil roh tanah ini sesegera mungkin. Suara Yao Lao juga dengan pelan terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Dia mengamati daerah sepi di sekitarnya dan menganggukkan kepalanya tanpa meninggalkan bekas. Langkah kakinya berjalan menuju area di mana gerbang Pan berada ketika dia dengan lembut bertanya dalam hatinya, dalam hal ini, kapan guru berniat untuk bertindak? Yang terbaik adalah kita melakukannya selama beberapa hari ke depan. Yao Lao menyuarakan pikirannya, kamu harus beristirahat dulu selama 1 atau 2 hari. Setelah itu, kita perlu masuk jauh ke gunung sekali lagi. Beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi di langit ketika memurnikan pil obat tingkat 6.
Selain itu, pil roh tanah, ini dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan dalam pil obat tingkat 6. Karenanya, mungkin ada gerakan yang cukup hebat. Dengan demikian, kita pasti akan terpapar jika kita memperbaikinya dalam akademi dalam. Petik 2. Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia secara bertahap mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia muncul di luar Punch Gate. Mungkin itu karena saat ini di malam hari, tetapi orang-orang yang menunggu di tempat ini untuk menantangnya semuanya menghilang. Ini menyebabkan Xiao Yan menyelamatkan masalah diam-diam terbang lagi. Dia mengatur jubahnya sebelum secara terbuka masuk melalui pintu masuk utama. Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya berlatih dengan tenang di dalam Punch Gate. Dia tidak memasuki Blazing Sky Key Refining Tower. Selain itu, tidak ada masalah terjadi dalam gerbang Pan selama 2 hari ini. Saat ini, penjualan pil obat oleh Punch Gate mendominasi 70% dari pasar akademi. Semakin banyak siswa yang lebih tua juga ingin masuk setelah mendengar nama Punch Gate. Selain itu, jumlah alkemis di Punch Gate meningkat dari 3 aslinya menjadi 6 saat ini setelah periode seleksi yang ketat. Oleh karena itu, kecepatan di mana pil obat disuling juga meningkat cukup banyak. Saat ini, kekuatan Punch Gate sudah menjadi faksi yang cukup memadai untuk menyaingi beberapa faksi tingkat atas di akademi dalam di bawah dukungan energi api yang kuat. Selain itu, 2 orang kuat yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Dowlings akhirnya bergabung dengan Punch Gate karena daya tarik sistem hadiah dan hukuman yang telah didirikan Sun Er dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Oleh karena itu, Punch Gate saat ini memiliki 3 Dowlings Elite jika 2 Dowling ini dimasukkan. Line up ini menyebabkannya memiliki kualifikasi untuk benar-benar menjadi faksi tingkat atas. Selain itu, di bawah dukungan keuangannya yang kuat, seseorang yang mampu menjadi anggota gerbang Pan telah memiliki modal untuk menjual kepada orang-orang di sekitar mereka. Punch Gate saat ini berbeda dengan awan di langit dan lumpur di tanah jika dibandingkan dengan Punch Gate yang terbentuk dari siswa baru setengah tahun yang lalu. Dengan mampu mengubah faksi yang biasa-biasa saja menjadi yang kuat dalam waktu setengah tahun, nama Xiao Yan juga mulai menyebar di sekitar akademi dalam dengan cara yang semakin keras. Meskipun dia hanya peringkat 34 di peringkat kuat, reputasinya cukup untuk mengejar ketinggalan dengan para ahli top di 10 besar. Xiao Yan akhirnya mengakhiri retret pelatihannya pada hari ketiga. Dia dengan mantap menstabilkan kekuatannya di level 1 bintang Dowling hari ini. Selain itu, Douki-nya juga meningkat cukup signifikan karena dia memperbaiki pil obat beberapa kali. Menurut kecepatan ini, ia tidak perlu banyak waktu untuk masuk ke puncak bintang 1 Dowling. Xiao Yan berjalan ke bawah setelah keluar dari kamarnya. Dia melihat sosok Hujia di aula, dan merasakan ki yang jauh lebih kuat darinya. Xiao Yan mengerti bahwa dia benar-benar mendapat manfaat dari ketidakberuntungannya terluka saat ini, yang memungkinkannya untuk mencapai tingkat bintang 9 Dadoshi. Dengan bakat pelatihannya, dia mungkin tidak perlu banyak waktu sebelum dia benar-benar terobosan untuk menjadi Dowling. Pada saat itu, Punch Gate akan memiliki Dowling tambahan. Oh tidak, seharusnya 2 lagi. Dia tidak harus mengecualikan pertempuran gila itu Hao-Hao. Dengan caranya bertarung dengan gila-gilaan setiap hari di arena pertempuran, Xiao Yan menduga bahwa yang terakhir mungkin memasuki kelas Dowling lebih awal dari Hujia. Xiao Yan berjalan ke aula dan makan sarapan sembarangan. Dia singkat mengatakan kepada Sun Er bahwa dia perlu sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam kali ini. Yang terakhir juga merasa agak terkejut ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan kembali setelah baru saja kembali selama beberapa hari. Namun, dia merasa sulit untuk mengatakan apapun untuk menghentikan Xiao Yan ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pergi, hati-hati, saya akan mengurus Punch Gate. Sun Er berkata dengan senyum lembut ketika dia melihat Xiao Yan berdiri dan bersiap untuk pergi setelah makan sarapannya. Ai, kamu semua bekerja sangat keras. Saya akan kembali setelah beberapa hari saat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Sun Er dan Hujia. Dia membuka pintu dan sinar matahari yang tajam membuat dia menyipit. Segera, dia tersenyum dan dengan bangga berjalan keluar. Xiao Yan berlari ke pintu keluar akademi dalam setelah meninggalkan gerbang Pan. Hanya setelah meninggalkan akademi dalam, dia mencari lokasi yang terpencil. Setelah itu, dia memanggil Purple Cloud Wings dan dengan cepat naik ke udara. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan menepakkan Purple Cloud Wings dan terbang selama hampir 1 jam. Setelah dia tahu bahwa dia sudah memasuki wilayah tengah pegunungan, dia perlahan melambat. Dia menghabiskan setengah jam mencari puncak gunung terjal yang hanya beberapa meter lebarnya sebelum perlahan-lahan turun. Beberapa puncak gunung ini hampir sepenuhnya vertikal. Jika seseorang tidak meminjam bantuan sayap, tidak mungkin untuk naik ke puncaknya tanpa dukungan Douki yang kuat. Selain itu, ada beberapa puncak gunung yang bahkan lebih tinggi berdiri di sekitarnya. Secara kebetulan mereka menutupi puncak gunung kecil ini di dalam pohon-pohon hijau yang subur.
Sosok Yao Lao langsung melayang ketika Xiao Yan mendarat di puncak gunung kecil ini. Mantan mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk dengan kepuasan. Kamu tidak boleh terlalu jauh saat aku sedang memperbaiki pil roh tanah. Anda perlu memperhatikan metode pemurnian saya dengan cermat. Meskipun Anda dapat sangat dicari dimanapun Anda diberi keterampilan penyempurnaan obat saat ini, Anda masih memiliki celah yang sangat besar bila dibandingkan dengan Grandmaster Alkemis sejati. Yao Lao berbicara dengan Xiao Yan dengan sikap serius. Iya nih, Xiao Yan buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Mampu mengamati Grandmaster Alkemis yang menyempurnakan pil obat adalah sesuatu yang mungkin ditemui seseorang, tetapi tidak bisa berharap. Itu memiliki manfaat luar biasa baginya. Tentu saja, kamu harus menjaga jarak dari fenomena yang tidak wajar ketika pil terbentuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Anda tidak sengaja terluka. Yao Lao duduk bersila di atas rumput sambil mengingatkan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Keluarkan ramuan obat. Ekspresi Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius saat dia menghembuskan napas dalam-dalam dan menginstruksikan. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat langka dari cincin penyimpanannya ketika dia mendengar instruksi Yao Lao. Dia menempatkan mereka dengan tertib di depannya. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya menutupi puncak gunung kecil ini. Ketika seseorang menarik napas dalam-dalam, itu menyebabkan orang merasa rileks dan bahagia. Tatapan Yao Lao perlahan-lahan menyapu beberapa bahan obat. Dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Cincin gelap hitam kuno di tangan yang terakhir segera lepas secara otomatis. Akhirnya, melayang di depan Yao Lao. Cincin berwarna hitam bersinar dan berkedip. Segera, kuali obat setinggi 5 kaki, gelap hitam tiba-tiba muncul. Seluruh tubuh kuali obat hitam-hitam memiliki garis api aneh yang dicat di atasnya. Sepintas, nyala api itu tampaknya memiliki kecerdasan. Mereka bergoyang sedikit tampak seperti makhluk hidup. Munculnya kuali obat ini menyebabkan mulut Xiao Yan mengeluarkan air liur lebih banyak. Saat itu, dia telah melihat Yao Lao memanggilnya sebelumnya. Namun, pada dasarnya dia adalah seorang pemula saat itu. Bagaimana dia akan dengan susah payah menyadari betapa berharganya kuali obat ini di dalam dunia alkemis. Setan hitam, testek. Kapan saya bisa mendapatkan salah satu dari kuali obat ini yang berada di ranking kuali surgawi? Nada suaranya dipenuhi keinginan saat dia berbicara. Kuali obat yang ia gunakan di masa lalu benar-benar tumpukan sampah jika dibandingkan dengan setan hitam ini. Yao Lao memandangi mata Xiao Yan yang bersinar itu dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, kuali obat semacam ini yang diperingkat dalam Heavenly Cauldron Rank memiliki beberapa spiritualitas. Selain itu, saya juga telah menerapkan jejak spiritual pada setan hitam ini. Saat ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Saya akan dapat menghilangkan jejak spiritual begitu saya memiliki tubuh yang dapat menampung roh. Anda akan dapat menggunakannya secara acak pada waktu itu. Petik 2. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Baik, penyempurnaan akan segera dimulai. Anak kecil, jangan terganggu. Yao Lao tertawa, wajahnya perlahan menjadi serius. Tampak jelas betapa seriusnya dia terhadap penyempurnaan ini melalui tindakannya memanggil setan hitam untuk memperbaiki pil obat. Cakar elang yang layu seperti tangan ilusi sedikit terulur. Segera, sekelompok api putih tebal muncul entah dari mana. Suhu di sekitarnya menurun drastis saat nyala putih tebal muncul. Meskipun suhunya menurun, nyala api naik lebih intens. Kedua persepsi yang sangat berlawanan itu membuatnya tampak sangat aneh. Yao Lao melambaikan tangannya, api putih tebal langsung menyerbu ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, nyala api yang hebat mengamuk dari dalam kuali. Pada saat ini, penyempurnaan dari Brown Spirit Pill tingkat 6 telah resmi dimulai. Bab 539, Aduk Aktivitas. Api berwarna putih pekat sebagian terlihat di antara naungan hijau puncak gunung hijau subur, seperti api hantu. Ekspresi Yao Lao serius ketika dia melihat nyala api putih yang cepat naik di dalam kuali obat. Karena kualitas kuali, setan hitam, menjadi sangat luar biasa, langkah awal pemanasan kuali ini membutuhkan sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasa lainnya. Namun, keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao dan tingkat kendalinya terhadap Bone Chilling Flame secara alami memungkinkannya untuk melepaskan waktu tambahan yang diperlukan. Karena itu, tangan Yao Lao melambai pada beberapa bahan obat di tanah di depannya setelah nyala api layu selama hampir 1 menit. Segera, api inti Ganoderma, merah berapi-api perlahan-lahan terbang dan akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat Flame Core Ganoderma memasuki kuali obat, nyala putih pekat menelannya seperti serigala lapar menerkam makanannya. Dalam sekejap, mantan mulai layu dengan cepat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Meskipun nyala api di dalam kuali menyala, dia bisa merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yao Lao sampai tingkat yang sangat tepat. Oleh karena itu, nyala api ini mungkin tampak ganas, tetapi ia tidak membakar Flame Core Ganoderma hingga berubah menjadi abu. Alih-alih, di bawah tetesan air kecil yang padat dan berwarna darah yang merembes keluar dari dalam Flame Core Ganoderma. Akhirnya,
Mereka berguling-guling di sepanjang permukaan dan tergantung di atas nyala api, berulang kali berguling dan berputar. Setelah berulang-ulang memanggang dan tetesan air berwarna darah merembes keluar, permukaan berwarna merah menyala dari Flame Core Ganoderma juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, Flame Core Ganoderma benar-benar berubah menjadi warna abu-abu layu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah sepenuhnya diusir oleh api. Karenanya, tubuh aslinya telah benar-benar berubah menjadi memo yang tidak berguna. Yao Lao melambaikan tangannya, Flame Core Ganoderma, yang layu keluar dari kuali obat. Akhirnya, mendarat di rumput ke samping. Itu berubah menjadi tumpukan jelaga berwarna abu-abu saat itu mendarat di tanah, dan tersebar dengan angin. Dia memang Grandmaster Alchemist. Teknik perbaikan ini jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Xiao Yan diam-diam memuji saat dia melihat tanah yang ternoda jelaga. Dia pada dasarnya benar-benar membakar bahan obat ketika dia memperbaiki bahan obat di masa lalu. Ini tidak dapat dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya, hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali nyalanya belum benar-benar mencapai puncak. Hanya dengan mampu mengendalikan suhu seketika ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa layu keluar dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao, seseorang dapat dikatakan memiliki kontrol yang benar-benar sempurna. Sekelompok cairan berwarna merah darah digulung dan diputar dalam kuali obat. Itu seperti tetesan berwarna darah. Cairan berwarna darah ini adalah esensi kekuatan obat yang berasal dari penyempurnaan awal, Flame Core Ganoderma. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar sehingga satu orang tidak dapat berkata-kata. Setelah aglomerasi cairan berwarna merah darah ini, cairan ini tidak diam-diam memenuhi penyempurnaan seperti obat-obatan yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan di masa lalu. Sebagai gantinya, banyak benang darah keluar. Energi yang sangat kuat terkandung dalam benang darah. Ketika setiap benang darah menghantam dinding bagian dalam kuali, itu akan mengeluarkan banyak suara logam berbenturan. Di bawah tabrakan acak dari benang darah ini, bahkan kuali obat bergetar sedikit. Xiao Yan kaget saat dia melihat tentakel darah padat yang ditembakkan secara eksplosif di dalam kuali obat. Dia tidak bisa membantu tetapi memukul mulutnya. Itu memang layak menjadi bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Itu sebenarnya bahkan memiliki kemampuan untuk membalas. Dari penampilan kekuatan benang-benang darah ini, ada kemungkinan bahwa kuali obat biasa yang telah digunakan Xiao Yan akan mampu menahan beberapa serangan sebelum diisi dengan lubang. Gerakan kekerasan dari benang-benang darah ini tidak menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah. Dia melambaikan tangannya dengan samar-samar dan nyala api putih pekat di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Benang-benang darah itu nampak terkejut ketika mereka bersentuhan dengan nyala api, karena mereka buru-buru mundur. Dengan cara ini, benang darah yang awalnya dikemas sepenuhnya ditekan ke dalam kelompok cairan merah di bawah pengepungan api berskala besar. Cairan tidak lagi berani secara acak keluar di bawah tatapan serang dari api di sekitarnya. Engah. Sekelompok api putih pekat dipisahkan. Akhirnya, tergantung di bawah cairan berwarna darah. Saat nyala naik, ia mengeluarkan suhu yang sangat panas. Dalam sekejap, permukaan cairan berwarna darah segera mulai mendidih. Banyak gelembung kecil sedang terbentuk. Saat gelembung terbentuk, gumpalan asap berwarna abu-abu yang sangat samar segera naik. Asap ini mengandung kotoran di dalamnya. Untuk memperbaiki pil obat yang berkualitas baik, orang harus sepenuhnya mengeluarkan kotoran ini. Kalau tidak, orang mungkin akhirnya mengalami kesulitan membentuk pil karena kejenuhan dari kotoran ini. Menghilangkan kotoran dari bahan obat biasa mungkin paling membutuhkan lebih dari 10 menit. Namun, jelas bahwa Flame Core Ganoderma tidak termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu, ia hanya memuntahkan kotoran dengan cara yang lesu bahkan dengan kehadiran api surgawi yang sangat kuat seperti tulang api dingin memanggangnya. Pada akhirnya, pada dasarnya diperlukan api untuk memanggangnya selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan memuntahkan gumpalan asap berwarna abu-abu. Kotoran keras kepala seperti itu menyebabkan Xiao Yan, yang menonton dari samping, menjadi agak terdiam. Ini masih hasil yang diperoleh di bawah kendali Yao Lao. Jika dia menjadi orang yang memegang kendali, kemungkinan dia akan menghabiskan waktu hampir sehari hanya untuk memperbaiki bahan obat. Pil obat tingkat 6 ini memang sangat sulit disuling. Waktu tunggu sangat membosankan, namun, Xiao Yan tidak membiarkan dirinya terganggu. Pandangannya tidak bergeser dari kuali obat bahkan sekali selama hampir 3 jam. Setelah 3 jam disempurnakan, kotoran dalam cairan berwarna darah itu akhirnya benar-benar hilang. Cairan berwarna darah dengan semua kotorannya dihapus tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warnanya juga menjadi sedikit lebih transparan. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, seseorang bahkan bisa melihat gelembung mengepul di dalamnya. Wajah Yao Lao juga sedikit santai dengan selesainya penyempurnaan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan segumpal cairan berwarna darah di dalam kuali segera menyelinap keluar setelah dibungkus oleh sekelompok api putih tebal. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam botol giok bersama dengan nyala api. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat metode pelestarian unik yang digunakan Yao Lao. Pandangannya menatap botol giok itu hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan tipis api film di mulut botol.
Dia langsung kaget. Hanya setelah merenung sejenak, dia mencapai pemahaman. Jenis pengawetan ini memungkinkan cairan obat di dalamnya mempertahankan suhu dan kemurnian seperti saat keluar dari kuali. Selain itu, tidak akan diolah dengan kotoran di udara. Namun, itu membutuhkan kontrol tingkat tinggi dari nyala api seseorang. Botol giok rapuh. Jika suhunya terlalu tinggi, botol batu giok akan dibakar sampai pecah. Jika seseorang tertangkap basah dan tidak bisa bereaksi pada waktunya, itu akan menyebabkan cairan obat yang disuling menjadi benar-benar tidak berharga. Yao Lao perlahan berkata sambil melambaikan tangannya sekali lagi dan melemparkan Greenwood Celestial Fin ke dalam kuali obat. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia diam-diam mengingat tip ini di dalam hatinya. Penyempurnaan Greenwood Celestial Fin tidak lebih mudah daripada Flame Core Ganoderma. Karena bahan yang terbuat dari bekas, tahan api adalah sesuatu yang bahkan membuat Yao Lao terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kekuatan obat dari Greenwood Celestial Fin sudah lebih dari 1 jam. Perbaikan yang mengikuti membutuhkan waktu lebih lama. Selama 4 jam ini menyebabkan Xiao Yan menghapus keringat dingin dari wajahnya. Yao Lao mampu bertahan selama ini karena kekuatan rohaninya yang kuat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, ia bisa bertahan paling lama selama lebih dari 3 jam sambil memperbaiki pil obat sebelum ia perlu istirahat. Dia hanya bisa melanjutkan pemurnian setelah menunggu dokinya pulih. Night sudah menutupi seluruh pegunungan pada saat Greenwood Celestial Fin berubah menjadi sekelompok cairan berwarna hijau yang juga disimpan dalam botol giok. Api putih tebal yang ada di puncak gunung sedikit mencolok di tengah kegelapan malam. Yao Lao tidak beristirahat bahkan untuk sesaat setelah dia selesai menyempurnakan Greenwood Celestial Fin. Dia sekali lagi mulai memperbaiki Asparagus Ice Fire Fruit. Mata Xiao Yan yang agak lelah sekali lagi terstimulasi dengan energi saat dia memandangi ekspresi tegang Yao Lao. Dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia tidak bisa begitu saja membuang kesempatan seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan Asparagus Ice Fire Fruit serupa dengan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Greenwood Celestial Fin. Itu sudah larut malam pada saat penyempurnaan selesai. Bintang-bintang yang tersebar di langit berkedip-kedip, menyebarkan cahaya lemah. Harus dikatakan bahwa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat menyusahkan dan melelahkan. Hanya penyempurnaan bahan obat sudah hampir sepanjang hari. Namun, beruntung bahwa Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikitpun kelelahan bahkan setelah disaring sepanjang hari tanpa henti. Di sisi lain, Xiao Yan sudah memiliki lingkaran hitam yang terbentuk di bawah matanya. Afinitas air peringkat 6 Monster Core itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Segmen ini saja menghabiskan lebih dari 10 jam waktu Yao Lao. Resistensi core monster peringkat 6 terhadap nyala lebih dari puluhan kali lebih kuat dibandingkan dengan ramuan obat itu. Selain itu, karena pengekangan yang dimiliki oleh kedua elemen tersebut, energi afinitas air yang kaya hampir mengalir keluar dari kuali obat. Namun, beruntung bahwa Yao Lao telah mengantisipasi ini. Karena itu, tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, siksaan semacam itu secara alami menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan duduk di samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan palpitasi ketika dia menyaksikan Yao Lao bersaing dengan peringkat 6 Monster Core. Jika itu dia yang melakukannya, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menundukkan Monster Core yang keras kepala ini bahkan jika dia menghabiskan 3-4 hari. Selain itu, jika itu adalah nyala api biasa yang sedang digunakan, itu mungkin bahkan padam oleh energi afinitas air yang kaya. Namun, tidak peduli seberapa sulit prosesnya, penyempurnaan akhirnya selesai. Pada hari ketiga, keunggulan beberapa bahan obat dan bubuk dari Monster Core mulai secara bertahap melemah di bawah pemanggangan oleh Bone Chilling Flame yang berlangsung siang dan malam. Dengan ini, mereka akhirnya mulai bergabung bersama. Meskipun menyatu, kecepatan melakukan itu seperti kura-kura yang merayap. Sangat lambat sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tertidur sekalipun dengan kekuatan mentalnya. Sekering adalah langkah paling penting dalam penyempurnaan pil obat. Selama seseorang membuat kesalahan kecil selama periode waktu ini, ramuan obat yang telah mereka sempurnakan dengan susah payah akan langsung dibakar. Karena itu, bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak berani terganggu pada langkah ini. Dia terlalu sibuk untuk repot bahkan ketika Xiao Yang diam-diam tertidur. Meskipun langkah ini sangat berisiko, untungnya ada Yao Lao, yang merupakan Grandmaster Alchemist, mengendalikannya. Oleh karena itu, skenario terburuk tidak terjadi. Setelah 2 hari penuh melebur, pil obat embrionik berwarna biru pudar perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Begitu pil obat embrio ini terbentuk, Xiao Yan jelas merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Kondisi itu seperti batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang tempat ombak besar menggulung. Ekspresi Yao Lao tidak berubah sedikitpun karena energi yang berfluktuasi di dunia luar. Pikirannya terfokus pada perubahan pil obat dalam kuali obat.
Jenis titik kritis seperti ini tidak memungkinkannya untuk sedikit terganggu. Mengikuti aliran waktu, pil obat berbentuk biru pucat yang tidak beraturan itu berangsur-angsur membulat. Cahaya terang dipancarkan dari dalamnya, merender pil sampai menjadi seperti permata berwarna biru. Begitu pil obat mulai memancarkan cahaya terang, Xiaoyan agak terkejut menemukan bahwa riak energi yang agak seperti zat melingkar mulai berulang kali melonjak ke segala arah dengan kuali obat di tengahnya. Momentum tak henti-hentinya itu cukup spektakuler. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa pil obat tingkat 6 ini akan benar-benar membuat reaksi besar ketika dibentuk. Tidak heran Yao Lao mengatakan bahwa mereka harus datang ke pegunungan yang dalam untuk memperbaikinya. Jika ini di Akademi Dalam, kemungkinan itu akan segera menarik semua orang dari dalam. Kamu harus mundur sedikit. Reaksi yang bahkan lebih besar akan datang kemudian. Tatapan Yao Lao menatap interior kuali obat dengan cara yang disengaja ketika mulutnya tiba-tiba mengeluarkan pengingat. Purple Cloud Wings di punggung Xiaoyan hampir melompat keluar bersamaan ketika dia mendengar ini. Dengan kepakan sayap, tubuh Xiaoyan bergegas ke daerah yang jauh dari puncak gunung. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah pindah ke samping. Dia menjerit pelan dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala putih tebal di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Itu hampir memenuhi seluruh kuali obat. Pada saat itu ketika matanya dipenuhi dengan warna putih yang tebal, cahaya berwarna biru yang cerah menjadi semakin menusuk mata. Lampu berwarna biru menyusut dan mengembang. Setelah ekspansi ini, gelombang riak energi mulai menyebar lebih cepat. Melihat ke bawah dari atas, bebatuan gunung berdulung dan batang pohon pecah dimanapun riak energi ini menyebar. Bahkan rumput itu terbuka. Kekuatan destruktif yang kuat ini menyebabkan tenggorokan Xiaoyan tanpa sadar berguling. Cahaya berwarna biru menyusut dan berkembang dengan kecepatan yang meningkat. Seolah-olah cahaya itu menyeduh sesuatu. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum cahaya tiba-tiba menyusut ke titik terkecil. Ekspresi serius pada wajah Yao Lao bahkan lebih padat daripada sebelum ini. Cahaya itu menyusut sedemikian cepat. Bang! Titik cahaya yang tiba-tiba menyusut dipertahankan selama beberapa menit. Tiba-tiba, itu diperluas di bawah murid-murid Xiaoyan, yang fokus dengan sungguh-sungguh padanya. Akhirnya, gelombang cahaya biru membungkus seluruh puncak gunung. Ledakan seperti guntur terjadi entah dari mana. Segera, pilar cahaya berwarna biru yang tebalnya 20 kaki menembus langit dari kuali obat. Xiaoyan tertegun saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang meluncur ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Reaksi ini agak terlalu besar kan? Meskipun tempat ini jauh dari Akademi Dalam, kemungkinan besar tidak akan mungkin lolos dari indera beberapa tetua yang kuat, bukan? Semoga saja, itu tidak akan menarik orang-orang dari Akademi Dalam. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah. Xiaoyan menelan ludahnya. Dia menatap pilar cahaya, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, saat dia bergumam dengan senyum pahit. Bab 540, Kaisar Pengobatan, Han Feng. Dua sosok manusia duduk di sebuah ruangan tenang di sebuah rumah pavilion di dalam wilayah Akademi Dalam. Salah satunya mengenakan jubah hitam besar dan memiliki rambut putih. Wajah tuanya seperti beku di mana sulit bagi sedikitpun emosi untuk berdesir di atasnya. Bagian belakang tangannya diistirahatkan di dekat jendela ketika dia memandangi tanaman hijau subur di luar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Qin Xuan, apa aktivitas di dalam menara pemurnian ki langit yang membara baru-baru ini? Penatua pertama, api hati jatuh, menjadi semakin tidak tenang. Saat ini, ia akan habis setiap setengah bulan sekali. Jika sesepuh tidak bergandengan tangan untuk meletakkan simpul cermin energi, kemungkinan besar sejumlah kematian dan cedera akan muncul di antara para siswa yang berlatih di dalam menara. Seorang lelaki tua berpakaian kuning yang sedikit membungkuk hormat dari belakang saat dia menjawab. Itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat ya, pria tua yang dipanggil sebagai penatua pertama menghela nafas dengan lembut. Dia bergumam, saat itu, kepala sekolah telah mendirikan Akademi Dalam di tempat ini setelah dia menemukan api hati jatuh. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa penindasan dan segel hanya bisa mendapatkan efek sementara. Sebaliknya, semakin kejam segel itu, semakin menakutkan letusan di masa depan. Dari penampilan tren, Heavenly Flame, kali ini, memang sangat kuat. Jika kita tidak hati-hati, itu mungkin menghancurkan seluruh Akademi Dalam. Petik 2. Apa yang bisa kita lakukan? Kecemasan melintas di wajah pria tua berpakaian kuning itu ketika dia bertanya dengan lembut, mengapa kita tidak memberitahu kepala sekolah untuk kembali? Kepala sekolah berkeliaran di tempat-tempat yang jauh. Dia menundukkan dirinya pada waktu-waktu kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimana kita bisa memberitahunya? Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berbicara, mulai hari ini, semua cuti para tetua dibatalkan. Semua sesepuh penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Begitu ada yang mengetahui bahwa ada gerakan, jatuh hati api, yang tidak biasa, setiap orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya. Kita tidak harus membiarkannya benar-benar meletus. Kalau tidak, akibatnya akan terlalu serius. Petik 2. Iya Pak.
Selain itu, siapkan rencana cadangan. Keluarkan semua siswa dari menara saat Valen Heart Flame menjadi ganas. Jangan biarkan murid manapun masuk. Wajah Penatua pertama tenang dan mantap. Perintah diberikan satu demi satu secara teratur dari mulutnya. Beritahu akademi luar dan beritahu semua orang kuat di akademi untuk bersiap menunggu pesanan kapan saja. Jika Valen Heart Flame tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan hancur. Pada saat itu, orang-orang dari wilayah Black Corner pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari Valen Heart Flame. Kekacauan akan tiba begitu mereka datang untuk memastikan apa itu. Petik 2. Penatua pertama khawatir tentang kaisar obat-obatan Han Feng dari daerah pojok hitam, kan? Pria tua berpakaian kuning itu terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Cahaya di mata Elder pertama menyala saat dia mengangguk perlahan dan berkata, Han Feng adalah seorang alkemis. Daya tarik yang dimiliki oleh api surgawi, bagi dirinya tidak ada bandingannya. Saat itu, dia samar-samar menebak tentang keberadaan api surgawi di akademi dalam. Namun, dia tidak bisa memastikan. Karena hal inilah ia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Bagaimanapun, Akademi Jianan kami bukanlah sesuatu yang bisa disinggung siapapun. Petik 2. Kali ini, letusan Valen Heart Flame akan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng, dengan persepsi spiritualnya yang tajam dan abnormal, pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu, dia pasti akan pergi keluar untuk merebutnya. Kita tentu tidak perlu takut padanya jika dia hanya elit biasa, Go Huang, namun, orang ini memiliki identitas lain. Dia adalah seorang alkemis tingkat 6. Keunggulan dari keahlian penyulingan obatnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Old Huo dari Departemen Alkemis. Begitu dia ingin merebut api surgawi, kemungkinan dia akan menggunakan koneksinya. Anda harus memahami dengan jelas seperti apa kemampuan menakutkan untuk memanggil orang-orang yang dimiliki ahli alkimia tingkat 6. Selain itu, sesuai dengan kecerdasan yang telah saya kumpulkan, Han Yue tampaknya juga mengendalikan semacam api surgawi. Wajah tetua pertama sudah membawa sedikit keseriusan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Apa, orang itu sudah memiliki api surgawi? Penatua berpakaian kuning itu segera mengungkapkan wajah terkejut ketika dia mendengar ini. Untuk seorang alkemis di tingkat Han Feng, memiliki api surgawi, mirip dengan menambahkan sepasang sayap ke harimau. Pada titik ini, orang dapat dengan jelas memahami betapa besarnya bantuan seorang surgawi api yang disediakan seorang ahli alkimia dari cara Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 hanya dengan kekuatan dowlingnya. Jangan lupa siapa guru orang ini, kata penatua pertama acuh tak acuh. Yao Zunze juga level daya Yao Chen. Wajah pria tua berwarna kuning itu sedikit berubah. Dia meludahkan nama yang dulunya sangat menonjol di benua Doki. Dia akhirnya pulih dari keterkejutan nama itu lama kemudian. Dengan cemberut, dia berkata, ada desas-desus bahwa Yao Cheng juga memiliki semacam api surgawi. Sekarang dia telah jatuh, mungkin dia menyerahkan api surgawi itu kepada Han Feng, kan? Petik 2. Aku tidak yakin, jatuhnya Yao Cheng benar-benar terlalu aneh. Selain Han Feng, tidak ada yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun yang terakhir mengatakan bahwa ia telah meninggal karena serangan balasan sementara memurnikan pil obat, alasan semacam ini tampak agak terlalu dibuat-buat. Dengan keterampilan memurnikan obat Yao Cheng yang tak tertandingi di dunia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Mungkin, ada beberapa trik yang terlibat. Penatua pertama mengeluarkan tawa dingin ketika dia berbicara. Elder pertama, maksudmu adalah? Elder berpakaian kuning terkejut. Dia segera menurunkan suaranya saat dia bertanya. Siapa tahu, saya mendengar bahwa teman lama Yao Chen, Feng Zunze telah menyelidiki cara ini selama bertahun-tahun. Saya pikir dia tidak percaya bahwa Yao Chen akan mati dengan cara yang meragukan. Penatua pertama menjawab dengan makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, masalah ini tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Saat ini, hal yang paling penting adalah kita harus memperketat pertahanan kita terhadap Han Feng. Jika dia mengumpulkan faksi-faksi itu dari daerah sudut hitam, dan bekerja sama satu sama lain, bahkan Akademi Jianan kita akan menghadapi sakit kepala. Petik 2. Iya, aku akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini. Penatua berpakaian kuning mengangguk saat dia berbicara. Penatua pertama mengangguk sedikit sebelum bertanya dengan tiba-tiba, itu benar, bagaimana siswa baru yang juga memiliki api surgawi, Xiao Yan, seperti baru-baru ini? Dikabarkan bahwa dia telah memasuki pegunungan yang dalam untuk berlatih selama 2 bulan. Pada saat dia kembali, dia sudah berhasil menembus kelas Dowling. Kecepatan pelatihan ini benar-benar membuat satu orang tidak dapat berkata-kata. Selain itu, dalam kompetisi pemurnian pil dengan Han Xian, ia bahkan telah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 5. Suara Elder berpakaian kuning dipenuhi dengan takjub. Oh, wajah penatua pertama bergerak sedikit. Dia mengangguk dan berkata, dia juga seorang alkemis. Apalagi dari penampilannya,
kemampuan penyelingannya cukup besar. Selain itu, ia juga memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Adalah masuk akal untuk memiliki kecepatan pelatihan seperti itu. Berikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit anak kecil ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kita mungkin perlu bergantung padanya di masa depan. Petik 2. Ian nih, penatua berpakaian kuning mengangguk sekali lagi. Terakhir kali mereka mendengar ini, mereka bertanya-tanya apa gunanya anak laki-laki yang berbulu. Namun, sejak tersiar kabar bahwa Xiao Yan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, pendapat yang dimiliki para tetua terhadapnya telah banyak berubah. Alkemis tingkat 5, status ini jauh lebih dibedakan dibandingkan dengan penatua ini yang kekuatannya ada di kelas Doowang. Jika seorang alkemis tingkat 5 dan seorang elit Doowang ditempatkan di tempat yang sama untuk membuat orang mengundang mereka, orang yang mengeluarkan undangan pasti akan memilih seorang alkemis tingkat 5 tanpa ragu-ragu selama dia bukan orang bodoh. Meskipun yang terakhir kuat dalam pertempuran, kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di bawah nilai yang bisa diciptakan seorang alkemis. Semua tetua di akademi dalam sangat jelas tentang hal ini. Kamu harus pergi dulu. Berikan instruksi saya kepada setiap penatua. Penatua pertama melambaikan tangannya. Dia baru saja akan meminta penatua berpakaian kuning untuk pergi ketika ekspresinya berubah tiba-tiba. Kejutan muncul di wajahnya yang tua, tampan, dan seperti saat ini. Matanya melihat melalui tanaman hijau di luar jendela dan langsung menembak ke arah pegunungan dalam di kejauhan. Penatua pertama, penatua berpakaian kuning tanpa sadar berteriak dengan cara yang tidak pasti ketika dia melihat perilaku penatua pertama ini. Dengan kekuatannya, masih mustahil untuk merasakan gelombang energi yang sangat besar dari jarak yang begitu jauh. Sungguh gelombang yang kuat. Kegiatan ini hanya dapat dibuat oleh pil obat yang setidaknya tingkat 6. Sebuah cahaya melintas di mata Elder pertama. Pandangannya tampaknya mampu melihat melalui celah di luar angkasa dan sedang mempelajari puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Pil obat tingkat 6, ekspresi penatua berpakaian kuning di samping juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar, tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang dapat memperbaiki pil obat tingkat seperti itu. Petik 2. Aku harus pergi dan melihatnya. Anda harus melakukan apa yang saya pesan. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, mungkinkah itu adalah Han Feng? Penatua pertama bergumam, ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Itu akan menjadi sesuatu yang jauh dari meyakinkan jika musuh besar itu diam-diam menyelinap ke akademi dalam. Tubuh penatua pertama mengguncang saat suaranya terdengar. Pada saat penatua berpakaian kuning itu mengangkat kepalanya, bayangan hitam berwarna sudah perlahan menghilang di depannya. Yang terakhir buru-buru mengangkat kepalanya, dan melihat bayangan hitam samar yang muncul dengan cepat di langit. Saat penatua pertama menemukan fluktuasi energi di dalam pegunungan yang dalam, seorang pria di dalam rumah pendopo yang tenang di daerah yang kacau di sisi lain dari pegunungan juga sedikit mengangkat kepalanya. Pria itu mengenakan pakaian hijau lengan panjang berwarna hijau dengan daun maple dijahit di bagian belakangnya, dan arah pandangannya sebenarnya adalah tempat di mana energi tiba-tiba meletus. Wajah pria berpakaian hijau itu cukup tampan dan luar biasa. Rambut panjang hitamnya menjuntai ke bahunya. Dia juga tampaknya membawa aroma obat aneh di tubuhnya, menyebabkan orang tanpa sadar merasa ingin dekat dengannya. Undulasi ini, itu adalah sesuatu yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Pria berpakaian hijau itu bergumam pelan. Beberapa saat kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata, sisi lain dari pegunungan harus menjadi tempat di mana Akademi Jianan berada. Mungkinkah orang tua Huo yang memurnikannya? Namun, dengan keterampilan penyempurnaan obatnya, sepertinya dia akan mengalami kesulitan dalam menyempurnakan pil obat tingkat 6, bukan? Jangan katakan padaku bahwa keterampilan penghilangan obatnya telah melonjak selama beberapa tahun sehingga aku tidak melihatnya. Undulasi ini berada dalam batas Akademi Jianan dan tidak mudah bagi saya untuk pergi dan menyelidiki. Meskipun saya tidak takut dengan dampaknya, akan ada beberapa masalah jika saya ditemukan oleh orang-orang itu. Pria berpakaian hijau itu perlahan berbalik saat dia menggelengkan kepalanya. Ada lencana kuali obat kuno di dadanya. Di atasnya, ada 6 ria kecil keemasan yang aneh yang menembus mata orang-orang sampai mereka merasakan sakit. 6 garis emas. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk dipakai di dunia alkemis. Pria yang penampilannya seperti seseorang berusia 30-an ini sebenarnya bisa memakainya. Hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di wilayah Black Corner. Kaisar Kedokteran